Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini anak-anakku yang solih dan solihah, juga anak-anakku yang hebat, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran di tema 2, subtema 4. Yaitu tentang gemar membaca. Kita awali semua dengan membaca doa sebelum belajar dan kita mulai di pembelajaran 3. Sekarang kita simak gambar berikut dan kita baca sama-sama ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, anak-anak, di sini menceritakan tentang buku. Buku itu berisi berbagai cerita dan ilmu. Di setiap halaman-halamannya menceritakan tentang berbagai cerita. Dia merasa senang jika kalian sering membaca. Dan ingat ya, membaca buku ketika akan membuka halamannya harus dibuka dengan perlahan agar tidak rusak ya. Selesai membaca, letakkan buku di rak buku atau di lemari buku. Buku akan senang jika kalian sering membacanya ya. Baik, kita lanjut ke gambar berikut. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Gambar-gambar disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada gambar kancil dan buaya. Lalu gambar kancil dan buaya. Dan gambar kancil dengan buaya lagi. Nah, ini gambarnya disusun berdasarkan pola. Pola kancil, buaya, kancil, dan buaya. Ya. Kemudian gambar yang kedua di bawahnya ada kancil berukuran besar dan ada kancil berukuran kecil. Kemudian lanjut lagi kancil berukuran besar dan kancil berukuran kecil. Selanjutnya juga begitu, kancil berukuran besar dan kancil berukuran kecil. Nah, inilah gambar yang sesuai dengan pola gambar. Kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, dan kancil kecil. Kemudian ada buah apel warna merah dan buah apel warna hijau. Setelah apel hijau ada apel merah. Setelah apel merah ada lagi kembali apel hijau. Setelah apel hijau ada lagi apel merah. Nah, anak-anak, Ibu harap nanti kalian bisa membaca gambar sesuai polanya ya. Anak-anak tinggal mengurutkan polanya ya. Dilihat, disimak baik-baik. Nanti anak-anak bisa melanjutkan gambar polanya ya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, majalah, buku pelajaran, buku komik, dan buku cerita. Koran ya. Ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, dan ada komik. Bacaan mana yang paling kamu suka? Nah, kira-kira anak-anak suka membaca apa? Nah, apapun yang anak-anak baca, semoga itu dapat menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak ya. Makanya anak-anak harus rajin belajar membaca ya, supaya menambah ilmu dan pengetahuan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 3, guru akan memberikan tugas ya. Tugas yang pertama yang anak-anak kerjakan adalah 1.
bacalah cerita pada halaman 161. Nanti anak-anak membaca lalu dikirim melalui video, ya, dikirim ke Bu Guru. Halaman 161 di buku paket tematik. Soal nomor 2, lengkapi kalimat sesuai isi cerita yang ada pada halaman 162 di buku paket tematik. Nomor 3, lengkapi gambar sesuai dengan polanya pada halaman 184. Kemudian, susunlah huruf pada halaman 166. Nah, anak-anak perlu diingat untuk soal nomor 2, 3, dan 4, anak-anak tulis jawabannya saja di buku tulis, ya, dan kirim melalui foto ke Bu Guru, ya. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4. Baik anak-anak, tugas pertama sudah selesai. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan gambar berikut dan bacaan berikut. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman buku dan mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ingat ya anak-anak ya, kita sudah sering mempelajari tentang posisi duduk yang baik ketika akan menulis, membaca, dan belajar. Ya, karena dengan posisi yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Amati gambar cerita berikut ini. Anak-anak, di sini terdapat 4 gambar, di mana gambar tersebut urutannya masih belum teratur. Ya, sekarang Bu Guru ceritakan gambar berikut ini. Ya, Udin sedang menaik sepeda. Ia berjanji kepada Tony untuk bertemu di bawah pohon untuk belajar membaca bersama. Sambil menunggu Tony, Udin membaca buku. Tiba-tiba Tony datang dengan menggunakan sepeda. Mereka pun belajar membaca bersama. Tak terasa hari sudah sore dan mereka pun segera pulang. Mereka berpisah untuk berjanji bertemu kembali untuk belajar membaca bersama. Anak-anak, cerita yang Bu Guru ucapkan tadi semoga bisa kalian urutkan sesuai dengan gambarnya ya. Baik. Di sini ada. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran berikut. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata pada kata-kata di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada kata bu dan ku. Kemudian ada kata sekolah. Lanjut di bawahnya ada pelajaran. Pelataran. Pada kata bu dan ku, jumlah suku katanya adalah 2. Kemudian sekolah. Ada berapa suku katanya? Iya, betul. Ada suku katanya berjumlah 3. Ya, yaitu sekolah. Lalu pelajaran. Jumlah suku katanya ada 4. Kemudian pelataran. Jumlah suku katanya ada 4. Baik ya anak-anak. Inilah beberapa
suku kata yang nanti anak-anak bisa latihan di rumah untuk mempelajari jumlah suku kata, ya. Selain itu, kata-kata juga memiliki bunyi yang hampir sama jika diucapkan. Contohnya, buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, contoh ini kata-katanya jika diucapkan memiliki bunyi yang hampir sama, ya. Masih banyak lagi contoh-contoh bunyi yang hampir sama. Nanti anak-anak coba cari sendiri ya, sering-sering di buku bacaan ya. Baik, kita lanjut. Siti membaca buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Coba kita dengarkan Bu Guru membacakan ceritanya ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nanti anak-anak dibaca kembali ya, lalu disimak maksud dari isi cerita ini, agar anak-anak dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang menjadi guru di hutan? Kemudian, siapa yang tidak mau belajar membaca? Dan mengapa si putih tersesat? Nah, kalau anak-anak membaca dengan baik, pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut, ya. Baik, kita akan mengulang kembali cara membaca pola. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Pada gambar pertama ada gambar bola. Bola dengan ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Lalu ada lagi selanjutnya bola ukuran kecil, sedang, dan besar. Kemudian sedang dan besar. Lalu bola apa yang belum ada? Ya. Nah, nanti anak-anak bisa lihat bola mana ya yang belum ada. Kemudian ada gambar tabung dengan warna-warni. Tabung warna biru, warna merah, warna kuning. Tabung warna biru, titik-titik, kuning. Tabung warna biru dan warna merah. Kemudian ada gambar buku, pensil, buku, pensil, titik-titik, pensil, buku. Nah, di sini nanti anak-anak bisa melengkapi ya pola gambar yang sesuai dengan polanya dan ukurannya atau jenis warnanya. Karena pola itu bisa dilihat dari perbedaan ukuran, perbedaan warna, dan perbedaan jenis benda. Ya. Untuk yang pertama titik-titiknya di sebelah gambar bola sedang ya. Bu Guru salah meletakkan tempatnya. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan menuju ke tugas kedua. Anak-anak simak dengan baik ya pertanyaan berikut. Yang pertama, menjawab pertanyaan pada halaman 180 yang ada pada buku tematik. Soal yang kedua, melengkapi pola pada halaman 183 dan 184 ya, yang ada pada buku tematik. Kerjakan di buku tulis, diberi warna, lalu difoto dan dikirim ke Bu Guru ya. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan Bu Guru kali ini. Jangan lupa, perlu anak-anak ingat bahwa buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Rajin pangkal pandai. Jadi anak-anak ingat selalu ya, jangan malas untuk belajar, tetap semangat untuk belajar ya, agar anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat. Sekian, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.